Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya keadaannya pada sehat ya, keadaannya pada baik. Karena keadaan tubuhnya sudah baik, ibu mau keadaan kelasnya juga harus baik. Oleh karena itu, sampah-sampah yang ada di kolong mejanya harap dibuang terlebih dahulu. Itu yang di kolongnya Anissa, di kolongnya Dimas, ayo dibuang dulu sampah-sampahnya ya. Baik, Bu. Baik, sudah bersih alhamdulillah. Dan sekarang rapikan meja dan rapikan baju-bajunya juga, oke? Baik, Bu. Oke, karena sudah rapi, waktunya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajarannya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Ista'id. Iqra'ud doa. Khalas. Salaman wa kirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita baca doa, ibu mau absen dulu ya. Siapa nih yang gak hadir nih ya? Oke, kita mulai dari Alika Sa'diyah, Hadir, Bu. Anissa Salsabila, Hadir, Bu. Dimas Setiawan, Hadir, Bu. Gali Sanjaya, Hadir, Bu. Nova Halimah, Hadir, Bu. Satria Permana. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, setelah kita absen, sebelum memulai pembelajarannya, ibu mau nge-review materi sebelumnya ini. Masih ingat gak pada pertemuan sebelumnya ini kita ngebahas tentang apa sih? Udah lupa, cepet banget pada lupanya ya. Oke, ibu ingetin ya bahwasannya materi sebelumnya itu kita mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Oke, untuk mereviewnya ibu mau kita menggunakan games dulu nih. Gamesnya mudah kok, pasti kalian pada paham nih. Caranya cuman ikuti apa yang ibu lakukan. Paham? Paham, Bu. Ikuti apa yang ibu lakukan. Contohnya nih, kalau misalnya ibu bilang pegang mata. Nah, kalian jangan ikutan pegang mata, tapi kalian ikuti pegang pipi. Karena kan perintahnya adalah ikuti apa yang ibu lakukan. Oke, kita mulai ya. Pertama, pegang hidung. Oke, bener. Pegang mulut. Anissa salah. Oke, karena Anissa salah, kita tunggu temennya 2 orang lagi untuk mendapatkan hukuman ya. Kita mulai lagi nih. Pegang mata. Ya, lupa salah nih. Kurang fokus nih ya. Kalau pegang telinga, oke bener semua. Pegang hidung. Ternyata Dimas salah nih. Berarti kita udah dapat 3 orang ya untuk mendapatkan hukumannya. Nah, hukumannya gampang kok. Kita cuman ibu akan memberikan pertanyaan mengenai materi sebelumnya. Paham? Paham, Bu. Oke, pertama tadi siapa yang salah? Aku, Bu. Oke, Anissa Salsabila. Oke, materinya kan tentang Rasul Ulul Azmi yang sebelumnya ya. Nah, ibu mau nanya dong, apa sih makna dari Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu Rasul yang diberi Allah kesabaran, ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian, Bu. Nah, betul sekali bahwasannya kalau kita ingat-ingat lagi nih ya, Rasul Ulul Azmi itu adalah beberapa rasul yang merupakan diberikan karunia oleh Allah mengenai kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Betul sekali Anissa Salsabila. Oke, untuk kedua tadi siapa yang dapat hukuman? Nova, Bu. Oh, Nova. Oke, pertanyaannya mudah kok. Tadi kan kita sudah tahu ya makna dari Rasul Ulul Azmi. Sekarang ibu mau nanya, siapa sih nama-nama yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi itu? Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Iya. Nabi Isa, Iya. dan Nabi Muhammad. Betul banget. Bahwasannya yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Dan polanya ibu ingetin ada nimim ya. Kita sebutnya pertama ada Nabi Nuh, lalu ada Nabi Ibrahim, lalu ada Nabi Musa, lalu ada Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Betul sekali. Dan untuk yang terakhir tadi yang salah Dimas ya. Iya, Bu. Oke, ibu mau nanya nih pertanyaannya terakhir biar untuk mengingat lagi nih materi sebelumnya. Bahwasannya setelah kita mempelajari mengenai Rasul Ulul Azmi, pasti kita akan mendapatkan keteladanan nih.
Apa sih keteladanan yang bisa diambil dari kisah Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama jujur, sabar, Iya, rendah hati, betul. ikhlas, Ya, dan berani. betul sekali. Bahwasannya Rasul Ulul Azmi kan tadi diberikan sebuah karunia berupa ujian dan cobaan yang begitu luar biasa. Nah, dari kisah-kisah mereka itu kita dapat mengambil keteladanannya, seperti menjadi seorang yang jujur, sabar, rendah hati, ikhlas, dan berani. Betul semuanya. Ayo tepuk tangan. Oke, setelah kita review materi pembelajarannya, kita masuk kepada pembelajaran sekarang, yaitu temanya ialah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pertemuan kali ini, pertama ada metode ceramah, lalu ada metode diskusi, lalu ada metode game based learning, dan yang ketiga ada resitasi. Nah, setelah itu pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan pembelajaran kita ini? Kenapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Nah, untuk tahu itu, yang pertama ini tujuannya adalah setelah kalian mengamati pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan macam-macam dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, diharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan arti dari kitab-kitab Allah. Lalu yang keempat, diharapkan kalian dapat menyebutkan kembali nih apa saja ya tadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, diharapkan kalian dapat menjelaskan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu mau kalian buka buku paketnya halaman 21. Di situ ada materi mengenal kitab-kitab Allah dan gambarnya. Ibu mau kalian baca terlebih dahulu selama 10 menit. Oke? Baik, Bu. Oke, 10 menit sudah berlalu. Waktunya Ibu menjelaskan mengenai materi yang telah kalian pelajari, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengetahui kitab-kitab apa aja, Ibu mau menjelaskan mengenai perintah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwasannya kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengimani atau mempercayai atau meyakini kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Dan perintah tersebut pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, itu ada di buku halaman 23 ya, kalian bisa dilihat. Di sini Ibu akan bacakan dan harap didengarkan. Oke, Ibu baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Nah, yang artinya coba Ibu mau minta Anissa Salsabila coba dibacain. Baik, Bu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, dari yang telah dibacakan oleh Anissa tadi mengenai makna atau arti dari ayat tersebut, bahwasannya intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita tidak beriman, tadi dijelaskan bahwa termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, kalau misalnya Ibu tanya nih, gimana sih caranya beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu?
Gak ada yang tahu. Tadi kalau misalnya kalian pahami dari artinya, bahwasannya cara untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan meyakini atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman atau penuntun agar kita bisa selamat di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, setelah memahami mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah, Ibu mau lanjut kepada nama-nama kitab Allah. Nah, di sini ada yang tahu gak Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan berapa kitab sih? 4, Bu. Wah, betul. Ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya sesuai dengan zaman dan umatnya masing-masing. Nah, kitab pertama itu ada kitab Taurat. Ada yang tahu gak kitab Taurat itu diberikan kepada nabi siapa? Nabi Musa, Bu. Betul banget, bahwasannya kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan diberikannya itu bukan pada zaman sekarang, tapi pada abad 12 sebelum Masehi. Itu belum di masa kerajaan Majapahit, bukan di masa kerajaan Pajajaran, tapi di masa yang jauh sekali, yang sudah lama sekali, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi, dan diberikan di daerah Israel dan Mesir. Dan kitab Taurat ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ada yang tahu gak isi kitab Taurat ini tentang apa sih? Nggak tahu ya. Nah, isi kitab Taurat ini berisikan tentang 10 firman yang berisikan asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah, di mana para umatnya Nabi Musa ini diharapkan dapat mengikuti pedoman dari kitab Taurat ini. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Ada yang pernah dengar nama kitab Zabur? Nah, dan tahu gak diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Betul banget, bahwasannya kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki sebagai raja dalam tahta kerajaan Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Di daerah mana? Di daerah Israel juga, lebih tepatnya di tanah Kanaan. Dan kitab Zabur ini berisikan kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, yang berisikan nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Dan tujuannya adalah agar para umat-umatnya Nabi Daud ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kitab yang ketiga, ada yang tahu kitab apa? Injil, Bu. Iya, betul. Walaupun ragu tapi betul jawabannya, bahwasannya kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi. Nah, berbeda dengan Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa ini menerimanya di pada abad 1 Masehi, bukan sebelum Masehi lagi. Nah, diterimanya itu di daerah Yerusalem. Dan kitabnya ini tidak menggunakan bahasa Ibrani, tapi menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ini, kitab ini dikenal dengan kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira yang berisikan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam kitab ini juga berisikan perintah bahwasannya ada rasul terakhir yang akan muncul setelah Nabi Isa. Nah, kitab yang terakhir inilah yang berhubungan dengan dalam kitab Injil tadi, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul terakhir, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterima oleh Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi. Di mana? Ada yang tahu diterima di mana kitab Al-Quran? Di Makkah, yang dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran, dan terjadi ketika Nabi Muhammad sedang melakukan berkhawat atau menyendiri di Gua Hira. Nah, turunnya Al-Quran ini merupakan penanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah di usia 40 tahun, di mana kitab Al-Quran ini berisikan seluruh hukum-hukum Allah yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan diturunkan bukan untuk umat
Bani Israel saja, bukan untuk umatnya seperti Nabi Musa atau Nabi Isa saja, tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, diterima dan dipakai sampai akhir kiamat nanti untuk sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat dipahami? Dapat dipahami materinya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Setelah memahami nih, Bu masih mau menelaah nih sejauh mana sih pemahaman kalian. Maka dari itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu ajarkan. Nah, Ibu di sini akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok ada 6 orang ya. Nah, pembagian kelompoknya Ibu mau dari absen aja ya. Jadi dari absen 1 sampai 6 itu kelompok 1, lalu kelompok 7 sampai 12 itu kelompok 2 sampai akhir nanti, dan seterusnya ya. Dimana kelompok 1 akan membahas mengenai perintah beriman kepada Allah. Lalu yang kedua membahas mengenai kitab Taurat, yang ketiga membahas mengenai kitab Zabur, keempat membahas mengenai kitab Injil, dan kelima membahas mengenai kitab Al-Quran. Nah, untuk waktu diskusinya Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Kalian boleh rangkum materinya dari yang Ibu jelaskan tadi, dari buku-buku paket ataupun buku LKS. Setelah itu dipresentasikan selama 5 menit di depan. Oke, dapat dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, waktu diskusinya dimulai dari sekarang. Baik, waktu 10 menit telah berlalu. Sekarang untuk setiap perwakilan kelompok diharapkan untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Dan sekarang diambil dulu nomor urutnya untuk menentukan tampil pertama siapa, kedua siapa, ketiga dan keempat, dan 5 siapa. Baik, untuk kelompok yang tampil pertama silakan maju dan jelaskan materinya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah menjelaskan materinya masing-masing, dan kita telah mendapatkan pengetahuan baru nih dari setiap kelompok. Bahwasannya telah menambahkan materi-materi yang belum Ibu sampaikan tadi. Luar biasa hasil diskusinya. Ayo tepuk tangan untuk semuanya. Baik, untuk semakin mengingat nih nama-nama kitab yang udah Ibu sampaikan tadi, ditambah dengan penjelasan teman-temannya, Ibu mau ngasih sebuah lagu agar kalian makin bersemangat dan mengingat di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini lirik lagunya ada di layar ya. Anak-anak bisa lihat. Habis itu Ibu nyanyi terlebih dahulu. Setelah itu kalian ikuti. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lagunya seperti ini ya. Harap disimak. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, kayak gitu. Bisa ya diikuti ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Siap? Siap, Bu. Yuk kita mulai ya, nyanyi bareng-bareng ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Baik, 1 kali lagi. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Hebat semuanya, itu tepuk tangan. Alhamdulillah semuanya pada hafal nih kayaknya nih ya. Diharapkan lagu-lagunya diingat lagi, dan semoga kalian makin mengingat nih nama-nama kitab Allah tadi ya. Baik, karena setelah menyanyikan tadi, kita masuk nih kepada tahap penutupan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Di sini kita akan simpulan materi ya.
Ibu mau tanya nih, apakah kalian ingat gak nih tadi materi-materi yang udah Ibu sampaikan? Oke, pertama tadi Ibu membahas tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan Ibu membacakan sebuah ayat mengenai perintah tersebut. Tadi di dalam surat apa dan ayat berapa sih? Anisa Bu, Ayat berapa? 136. Betul sekali, bahwasannya perintah mengenai beriman kepada Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Lalu dalam materi ini Ibu juga menjelaskan mengenai nama-nama kitab Allah. Tadi juga sudah Ibu nyanyikan dan kalian juga mengikuti nih. Bahwasannya tadi kitab yang pertama itu ada kitab apa? Kitab Zabur Bu, Iya, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Pada Nabi Daud, benar sekali. Diturunkan pada abad berapa? 10 sebelum Masehi Bu. 10 sebelum Masehi. Lalu ayat kedua ada kitab apa? Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa ya? Nabi Musa. Benar, Nabi Musa. Diturunkan ke daerah mana sih? Israel dan Mesir. Betul sekali, bahwasannya tadi kitab Taurat diturunkan ke daerah Israel dan Mesir. Lanjut kepada kitab ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Diturunkan di daerah mana? Yerusalem. Betul sekali, bahwasannya ini tadi kitab Injil ini tuh berisikan perintah untuk apa sih? Mengesahkan Allah. Betul sekali, bahwasannya dalam kitab Injil pun menjelaskan untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Betul sekali, pada abad ke-6 Masehi yang diturunkan di kota Mekah. Nah benar, kitab Al-Quran ini tuh diturunkan sebagai apa sih? Untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Betul sekali, bahwasannya kitab Al-Quran ini adalah kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada seluruh umat manusia, bukan dari setiap bangsa ataupun setiap golongan saja, tapi kepada setiap umat manusia itu harus mengimani kitab Al-Quran. Betul sekali. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya mengenai materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngasih tugas dulu nih kepada kalian untuk dibawa ke rumah. Di sini ada 2 tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu sekalian silakan kerjakan LKS halaman 15. Kerjakan soal PG-nya saja ya. Habis itu untuk tugas kelompoknya, dengan tugas kelompok-kelompok yang tadi, kalian kerjakan sebuah poster mengenai tugas yang kalian tadi sudah dikerjakan. Yang kelompok 1 berarti mengenai perintah beriman kepada Allah, kelompok 2 tentang kitab Taurat, kelompok 3 tentang kitab Zabur, kelompok 4 tentang kitab Injil, dan kelompok 5 tentang kitab Al-Quran. Dibuat poster yang sebegitu menariknya, begitu cantik. Habis itu nanti kalau dikumpulkan Ibu nilai. Dapat dipahami semuanya? Bisa Bu. Oke, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan nggak mengenai materi tadi atau mengenai tugasnya? Mungkin ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, insya Allah semuanya sudah paham ya. Baik, sebelum ditutup, Ibu mau menyampaikan bahwasannya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai surat Al-Ma'un dan surat At-Tin dengan disertai isi kandungannya. Ibu harapkan kalian memahami materinya tersebut, oke? Baik Bu. Baik, sebelum ditutup kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.